Assalamualaikum semua, selamat datang di kanal YouTube Lingkaran Terpopuler ya. Semoga teman-teman semua dalam keadaan baik-baik saja. Oke, sedang hangat dibicarakan pidato politik Pak Jokowi di acara ulang tahun Golkar yang ke-58. Di sini kita akan bernarasi ya, atau menanggapi tentang pidato yang disampaikan oleh Pak Jokowi. Apakah itu pantas seorang presiden menyampaikan hal seperti itu? Mari kita simak pidatonya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Golkar sebagai partai yang sudah matang, punya pengalaman malang melintang, sudah 58 tahun, ini pengalaman yang sangat panjang, banyak makan asam garam dalam perpolitikan Indonesia. Oleh sebab itu, saya yakin saya yakin Golkar akan dengan cermat, akan dengan teliti, akan dengan hati-hati, tidak sembrono dalam mendeklarasikan calon presiden dan wakil presiden 2024. Meskipun tadi saya lihat sudah teriak semua Pak Erlangga Hartarto. Oke, kita mulai ya semua. Dari potongan pidato di samping yang disampaikan oleh Presiden Jokowi memang benar. Presiden harus dipilih dengan matang, tidak sembrono asal populer seperti tahun 2014 lalu. Namun secara etika politik dalam berkomunikasi kurang baik karena disampaikan di tempat umum. Karena seolah-olah Presiden Jokowi ini menyindir kubu lain dan sekaligus memberitahukan posisi beliau itu di mana. Kita tahu sebelumnya Sekjen PDIP, Pak Presiden itu kader partai. Nah, sekjennya sering menyindir dengan sarkasme kepada pihak Nasdem yang sudah memiliki baca pres tahun 2024 yang konon sering diidentikan dengan Islam kanan atau antitesa dari pemerintahan sekarang. Ya, Presiden harus lebih paham lagi etika komunikasi politiknya. Presiden dilarang menunjukkan keberpihakannya kepada golongan tertentu, karena yang beliau pimpin adalah semua golongan, bukan pendukungnya saja. Oke, kita lanjut saksikan videonya ya. Dan saya juga meyakini bahwa yang akan dipilih oleh Partai Golkar, capres maupun cawapres, ini adalah tokoh-tokoh yang benar. Silakan terjemahkan sendiri. Oke, ini menarik juga ini frasa yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo. Di sana ada tokoh-tokoh yang benar. Lalu pertanyaannya, taraf benar itu menurut siapa dan seperti apa? Apakah benar itu yang pro pemerintah? Nah, Presiden melanjutkan, silahkan artikan sendiri sambil tersenyum dan disambut sorak-sorai oleh pendukungnya. Ini seolah-olah Presiden secara tersirat menyampaikan tokoh yang benar itu adalah tokoh pilihan saya. Karena Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Presiden itu seperti pilot. Penumpangnya banyak sekali, seluruh rakyat Indonesia. Dan Pilpres itu memilih pilot dan co-pilot. Ini yang tidak mudah sekarang ini. Jadi saya
buka-buka di Nas Daily tentang pemilihan pilot. Ada perusahaan airline ingin memilih pilot. Ada 2 calon. Pilot yang pertama, ini ngomong. Pilot yang pertama itu ngomong agar dia bisa terpilih. Dia mengatakan, saya akan patuhi hukum penerbangan internasional dan saya akan terbang di ketinggian 30.000 kaki. Nah, ini pilot pertama. Pilot kedua mengatakan, semua calon penumpang akan saya dudukkan di kelas bisnis semuanya. Dan seluruh penumpang akan saya berikan diskon tiketnya. Bapak Ibu akan tertarik yang mana? Kalau yang sekarang pasti akan tertarik yang nomor 2. Karena menyiapkan, semuanya disiapin kelas bisnis, dan semuanya diberikan diskon tiket gratis. Yang milih nomor 2 itu hati-hati. Karena pasti ini karena emosional dan kurang informasi. Dan sebetulnya tawarannya tidak masuk akal. Sudah diberi kelas bisnis semuanya, kemudian tiketnya di diskon. Menarik sekali, tapi tidak masuk akal. Apa yang ingin saya simpulkan dari pemilihan pilot ini? Jangan sembarangan menentukan calon pilot dan kopilot yang akan dipilih oleh rakyat. Juga jangan sembarangan memilih calon presiden dan wakil presiden. Tapi juga saya titip pesan, jangan terlalu lama-lama. Oke. Perumpamaan yang diambil cukup bagus oleh Pak Presiden. Namun seolah-olah Pak Presiden memberitahu nasib negeri yang sekarang ini karena beberapa tahun lalu memilih pemimpin secara sembarangan. Dan beliau mengingatkan untuk tidak memilih pemimpin seperti dirinya lagi. Masuk? Ya, kita lanjut. Poin kedua. Jangan pilih pemimpin yang memberikan janji kampanye berupa angan-angan semata. Nah, ini termasuk penegasan ulang ini jadi ya. Nah, Pak Jokowi atau Pak Presiden Jokowi memberitahukan lagi, jangan pilih pemimpin yang janjinya angan-angan. Contohnya seperti beliau, ekonomi naik 7% enggak, rupiah di bawah 10K enggak, malah udah 15.000 ke atas. Itu sangat mempertegas, jangan pilih presiden seperti saya lagi gitu. Oke, kita lanjut. Dengar-dengar, dan saya melihat tiap hari itu Pak Erlangga Hartarto itu rangkulan terus dengan Pak Mardiono dari P3 dan Pak Zulkifli Hasan dari PAN. Jangan hanya rangkul-rangkulan terus. Tapi saya meyakini sebentar lagi pasti akan segera menentukan. Kita tunggu saja. Buat saya dalam pembangunan sekarang ini, yang kita tahu dunia betul-betul sangat sulit saat ini, tahun depan akan lebih sulit lagi dan banyak yang menyampaikan akan gelap signifikan. Saya kira Bapak Ibu juga sudah tahu bahwa sekarang yang sudah masuk pasien IMF itu ada 14 negara sudah masuk jadi pasien dan 28 negara lagi sudah ngantri di depan pintunya IMF. Diperkirakan akan muncul angka nanti 66 negara. Oleh sebab itu betul-betul pemimpin ke depan ini harus kita pilih yang memiliki jam terbang yang tinggi. Nah, lagi dan lagi Pak Jokowi menampar dirinya kembali. Beliau menyinggung jam terbang calon Presiden Republik Indonesia. Coba dia lihat dirinya sendiri. Hanya menjadi wali kota, terus gubernur
tidak tuntas janji-janji kampanyenya, tiba-tiba nyalon jadi presiden. Beliau ingin menyadarkan pendukungnya, jangan pilih pemimpin seperti saya lagi ini. Kemampuan saya kurang, kemampuan berkomunikasinya kurang, berbahasanya kurang. Oke, jangan pilih pemimpin seperti saya lagi. Nah, beliau menyadarkan pendukungnya ya. Itu yang saya lihat Bapak Erlangga Hartarto. Karena sekali lagi dalam pembangunan sebuah negara penting sekali yang namanya stabilitas politik. Kita juga butuh stabilitas keamanan, apalagi dalam situasi dunia yang sangat sulit dihitung, sulit dikalkulasi, sulit diprediksi. Saya rasa itu saja yang ingin saya sampaikan. Memang sangat kurang kemampuan beretorika beliau ini. Beliau blunder lagi dengan mengatakan salah satu yang saya lihat adalah Pak Airlangga Hartarto. Oke, ini memang disaksikan oleh Golkar, namun ada partai-partai lain di sana. Nah, beberapa bulan lalu juga beliau sempat blunder ketika Pak Ganjar menghadiri suatu acara di sana. Beliau mengatakan walaupun calon presidennya atau yang kita dukung ada di sini, apakah ini sinyal Ganjar Airlangga akan berpasangan? Lalu bagaimana dengan Tuan Putri Puan Maharani? Kita tunggu saja gejolak-gejolak politik ini, oke? Oke, sudah. Sekian, terima kasih. Kalau ada yang ingin menyanggah narasi yang kami sampaikan di video ini, silahkan komen di kolom komentar. Kita berdiskusi dengan argumen, bukan sentimen, oke? Sekian, terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ila sabil falah wal muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.